rasa kacangnya berasa manis dari kecapnya, tapi manis kecapnya tuh bukan yang bener-bener manis rasa kecap. Kayaknya ini kecapnya lagi dicampur lagi sama bumbu-bumbu lain ya. Jadi rasa manisnya tuh nggak yang bahteh banget gitu. Ini Saiful. Iya. Aduh sobat makan, aku dikasih tahu sama Saiful nih. Di sini katanya makanan viral Ciamis. Aku udah lapar pisan ini. Ayo kita langsung aja lahap. Sobat makan, main ke Ciamis nggak afdol rasanya kalau nggak cobain menu kuliner satu ini. Namanya Kupat Tahu Oci Mang Heri. Kupat tahu ini udah ada sejak 1950 loh. Jadi dijamin rasanya ya pasti enak banget. Thank you Isma Aci. Serem is scary. Ini Kupat Tahu Oci Mang Heri. Wah. Uniknya kupat tahu ini karena ada dua jenis bumbu kuah, yaitu bumbu kuah kacang dan bumbu kuah santan. Kira-kira rasanya bakalan seperti apa ya? Rasa kacangnya berasa manis dari kecapnya, tapi manis kecapnya tuh bukan yang bener-bener manis rasa kecap. Kayaknya ini kecapnya lagi dicampur lagi sama bumbu-bumbu lain ya. Jadi rasa manisnya tuh nggak yang bahteh banget gitu. Dan yang aku suka, ini tuh masih ada chunky-chunky kacangnya. Jadi bukan yang bumbu yang halus banget kayak bumbu pecel gitu, enggak. Dan ini masih kerasa smoky-nya karena masih menggunakan pembakaran tradisional alias tungku. Namanya aja udah kupat tahu, pasti ketupatnya harus dimasak dengan sempurna. Coba kita buktiin deh, apakah enak banget ketupatnya. Aku harus cobain dulu, kalau ketupatnya enak, lembut, biasanya selebihnya pasti mengikuti rasanya jadi enak gitu. Ini ketupat lembut banget, enak, padat, kenyal. Aku suka tipikal ketupat yang kayak gini nih. Ketupat yang bisa dipakai buat kupat tahu oke, ketupat sayur oke, sate oke. Ini enak banget. Selain ketupatnya, yang memiliki peran penting di sini adalah tahunya. Kira-kira rasa tahunya gimana ya? The moment of truth. Selembut apakah tahunya? Kalau kita lihat di luarannya tuh kecoklatan ya, jadi bukan tahu putih. Kita coba ya. Benar, ini tahunya crispy di luar, di dalamnya soft banget, lembut banget. Dan aku paling suka ini kuahnya. Jadi nggak ngebosenin gitu, nggak cuma rasa kacang doang. Karena ada kuah santannya juga. Jadi dia teksturnya lebih cair, tapi lebih gurih karena dari santannya itu. Kupat tahu ini emang udah terkenal dengan rasanya yang khas banget. Nggak heran kalau Audi tuh makannya lahap banget. Dan kerupuk pinknya ini juga mendukung gitu. Mungkin kalau dikasih kerupuk yang lain rasanya jadi aneh, jadi beda. Teh, kalau Teteh udah sering beli kupat tahu Oci Mang Heri ini? Lumayan sering. Oh lumayan sering, emang udah langganan ya? Dan ini satu porsinya cuma 15.000. Ini termasuk murah, enak banget ya Bu ya Teh ya. Uniknya nih, selain menggunakan dua jenis kuah, warung ini tuh juga menyediakan acar bawang merah sebagai penyedapnya, yang membedakan dari kupat tahu lainnya. Duh, makin penasaran deh. Aku mau makan lagi ini, kali ini pakai acar bawang merahnya dan juga timunnya yang udah dicampur sama sambal. Ketika kita kasih acar bawang merahnya sama timun, rasanya tuh jadi beda. Rasanya jadi lebih segar, lebih fresh, apalagi dari timunnya kan. Aku so far suka banget sama kuahnya, sama ketupatnya apalagi, dan juga tahunya yang super lembut banget ini. Sekarang perutnya udah kenyang, makin penasaran kan kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi menurut aku, kupat tahu Oci Mang Heri rasanya rating 5. Belum sah rasanya ke daerah Subang kalau nggak cobain warung sate dan gulai kambing Mak Encut. Warung ini tuh menjual menu olahan daging kambing mulai dari sate hingga menyediakan menu gulai kepala kambing.
Warung ini legend sobat makan, didirikan langsung oleh Mak Encut sejak tahun 1976. Dan sekarang udah dipegang oleh generasi ketiga dari sang cucu. Cus deh ikutin Caca buat icip rasanya. Sobat makan, kali ini aku lagi di Subang dan aku pergi ke tempat makan legend yang menjual menu serba olahan kambing. Nah, tepatnya aku lagi di warung sate gulai kambing Mak Encut. Kita langsung aja cobain, dimulai dari sate kambingnya. Lihat nih, mengkilat sate kambingnya. Kelihatan juicy banget ya. Kita langsung cobain. Surprisingly, gak bau kambingnya. Kalau nggak bau itu menandakan dagingnya fresh dan juga nggak keras. Semua warung punya ciri khasnya masing-masing di sini. Dagingnya diolah tanpa menggunakan bumbu lain, hanya kecap sebagai pemanis saat daging satenya dibakar. Tapi rasanya nggak main-main loh. Sekarang aku mau tusukin sama tomat. Nih aku kucurin kecapnya dulu biar makin jos. Setelah aku padukan sama tomat, jadinya tuh rasanya ada seger dari tomatnya, ada asem-asem gitu. Jadi mau dagingnya aja enak, ditambah tomat juga enak, makin seger, ada asem-asemnya. Makan sate kambing emang cocoknya sih sama kondimen sambal kecap gini ya. Next, Caca mau coba makan sate pakai kuah gulainya nih sobat makan. Nih gulainya. Penuh banget. Kita cobain kuahnya dulu. Nih kuahnya nih. Rasanya dominan gurih, ada pedesnya sedikit. Ini sekarang aku paduin kuah gulai pakai nasi, pakai sate kambing. Sekarang tuh rasanya jadi lebih komplit. Satenya kan manis ya dominannya. Gulainya ini dominannya gurih, ada pedesnya sedikit. Jadi sobat makan bayangin, manis ketemu gurih, ketemu pedes sedikit. Enak banget. Udah gak bisa berkata-kata sih sama rasanya. Acar yang seger, asem, manis, dan kriuk-kriuk dari timun. Aduh, rasanya tuh kayak menari-nari di mulut. Apalagi kalau makan tulangan dari gulai ini. No effort banget deh ngunyahnya. Nah, di dalam gulai ini isiannya ada banyak. Yang pertama ada babat, ada usus, terus ada tulangan. Sekarang aku mau men-challenge diriku untuk pertama kalinya makan kepala kambing. Buat pecinta gulai kepala kambing sini merapat. Caca mau cobain rasa dari kepala kambing yang dimasak berjam-jam bareng sama kuah gulainya. Kebayang gak sih bumbu gulainya semeresap apa? Cus deh Ca, cobain. Gede banget. Ini kepalanya udah dibelah jadi dua. Ini bagian dalamnya, dalam kepala kambing.